Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin. Wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Yang kami banggakan dan yang kami cintai, anak-anakku santri-santri Madrasah Sanawiyah TBS Kudus kelas 7. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih bertemu lagi, bertatap muka walaupun kita lewat daring. Semoga dalam pertemuan pagi ini kita dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan semua urusannya, khususnya dalam pembelajaran materi yang ada di pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita peroleh nanti mendapat ilmu yang bermanfaat dan berkah dan dapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Amin. Anak-anakku yang kami banggakan, yang dan kami sayangi, dalam materi ini yaitu masih melanjutkan bab 2. Nanti bab 2 ini yaitu masih menerangkan tentang memahami fenomena sosial dan alam sebagai bukti kekuasaan Allah. Nanti anak-anak bisa dibuka pada halaman 30 LKS. Kalau mungkin di LKS disiapkan bukunya, mungkin catatannya bila nanti ada yang perlu ditanyakan nanti di dalam terakhir, season terakhir nanti. Untuk itu marilah anak-anak kita bisa fokus karena kita ini masih melanjutkan kaitannya yaitu evaluasi. Kemarin bab 2, bab yang pertama sudah kita bahas yaitu surat Asy-Syams. Sekarang nanti kita bahas yaitu memahami surat Ali Imran ayat 190. Nanti anak-anak yang punya LKS dibuka halaman 30. Sudah siap anak-anak ya, fokus. Karena ini waktunya singkat, kita hanya bisa menjelaskan, menguraikan simpel. Jadi nanti anak-anak bisa memahami tentang surat Ali Imran ayat 190. Kalau kemarin surat Asy-Syams. Hari ini perlu diketahui bahwa di dalam surat Ali Imran ini ada punya profilnya. Profil daripada surat Ali Imran perlu diketahui. Arti daripada Ali Imran itu apa sih? Pengertiannya. Perlu diketahui anak-anak artinya yaitu keluarga Imran. Keluarga Imran. Imran itu siapa? Perlu diketahui Imran itu mbah Nabi Isa. Imran punya anak putri namanya Ibu Maryam. Ibu Maryam itu punya anak namanya Nabi Isa. Jadi mbah Nabi Isa Imran. Makanya di sini keluarga Imran. Setelah anak-anak tahu daripada arti Ali Imran, sekarang anak-anak tahu juga surat yang keberapa sih surat Ali Imran itu. Padahal di dalam Al-Quran ada 114 surat. Nah, selalu diingat-ingat anak-anak kalau mungkin ada pertanyaan seperti ini, nanti bisa dipahami juga. Setelah surat Fatihah pertama, surat kedua yaitu surat Baqarah, surat ketiga yaitu surat Ali Imran. Itu dia ada juz mana itu? Iya. Pas kebenaran juznya ada juz 3 dan juz 4. Sebagian juz 3, sebagian juz 4. Jumlahnya surat Ali Imran ada berapa? Dikenal juga.
banyak sekali, yaitu 200 ayat. Nah, ada 200 ayat. Termasuk golongan surat apa itu? Yaitu termasuk golongan surat Madaniyah. Itu turunnya di kota Madinah. Yaitu pas Rasulullah hijrah di Madinah. Perjuangan pertama Rasulullah di Mekah, perjuangan kedua di Madinah. Nah, surat Ali Imran ini kebetulan turunnya di Madinah. Nerangkan apa ini di dalam surat Ali Imran ini? Ini nanti nerangkan termasuk fenomena. Fenomena alam dan fenomena sosial yang kaitannya dengan surat Ali Imran. Hampir mirip, hampir sama dengan surat Asy-Syams. Sama-sama fenomenanya. Fenomena itu apa? Saya ulangi lagi, kemarin sudah saya jelaskan, kalau mungkin anak-anak mencatat atau mungkin bukunya dibuka, bisa kita menambah kuat untuk mengingat arti daripada fenomena. Kalau mungkin yang dulu belum paham, sekarang harus dicermati dan harus dipahami. Apa sih fenomena? Nah, ini. Arti daripada fenomena yaitu adalah suatu yang luar biasa dalam kehidupan di dunia dan dapat terjadi dengan tidak terduga dan tampak mustahil dalam pandangan manusia. Apa iki kok sing sesuatu yang luar biasa ya apa? Kok kaya ngagetno sih. Tapi janjane sudah biasa, tapi luar biasa, tapi secara akal tidak jajak. Maksudnya tidak jajak itu ya berarti kita kembalikan kepada Maha Pencipta. Maksudnya begitu. Oh kok iso ya Gus. Contohnya di sini contohnya fenomena alam, adanya bumi dan langit. Loh, kok iso ya dek kapan renggawe ya. Terus bumi iki kok iso no langit no dhuwur bumi no ngisor. Padahal langit kok ora gempa-gempa ya. Ngono lho. Cagake piro langit iki? Walah, mbok ora iso mikir we. Ngono iku. Cagake kok ora iso dihitung padahal tanpa cagak, tanpa tiang. Bisa tegak, bisa kuat ya ono ya ini. Padahal bangun rumah, bangun gedung, bangun rumah sakit, bangun apartemen, bangun apalagi hotel-hotel bertingkat sampai sundul langit, pencakar langit. Itu pun ada lindu pun juga, aduh hancur berantakan. Siapa yang merusak itu? Kalau tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada lindu. Matahari pun kita bisa berpikir, loh inilah keadaan luar biasa. Tapi janjane yo biasa. Tapi kan kalau dipikir, nah ini kalau perlu dipikir juga, tidak hanya didelak-delok entok matahari, bulan, bintang. Kok iso muncul, kono matahari esok-esok pagi muncul dari timur, siang panas, sore adem, terus tenggelam. Nah, kapan? Terus buatnya piro matahari ki? Lah, gak iso mikir nera kowe aja. Nah, kudu dipikir ora delak-delok tok aja. Dipikir inilah tandanya kekuasaan Allah yang luar biasa. Nah, kita tidak bisa membuat seperti itu. Terus bayar ya sapa iki? Sinar kebalah rapun bayar, usah bayar. Matahari muncul dari timur, lampu-lampu rumah dimatiin, sekarang sudah terang. Tidak usah bayar matahari ini. Ono bulan meneh, tengah malam, dah tanggal setengah, padang bulan. Kok iso ya? Iku tekon dicek. Terus benangi ukurannya piro, senari walah ra usah benang-benangan iku. Tidak usah dipikir. Kita boleh berpikir ciptaan Allah, tapi kita tidak boleh memikir zatnya Allah. Ini yang menandakan tujuannya kita ini berpikir ini untuk kita ini bisa fokus kalau inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakannya. Pergantian siang dan malam dan seterusnya. Kalau saya ceritakan panjang nih nanti. Inilah sekilas yang kaitannya dengan fenomena alam. Nah, ini perlu anak-anak perlu diketahui fenomena yaitu sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan di dunia. Apalagi nanti di akhirat. Nanti ada surga dan neraka itu. Contoh fenomena sosial luar biasa, mungkin yang mengakibatkan mungkin diantaranya contoh seperti sampah.
Kita membuang sampah jangan di sembarangan tempat. Buanglah sampah pada tempatnya. Sampah itu kecil apa sampah itu besar, kotoran yang kecil atau kotoran besar dibuanglah pada tempatnya. Kalau mungkin di sekolahan, mungkin di rumah ada tempatnya sampah. Nanti kalau di rumah biasanya kan ada yang mengangkut bagian sampah sendiri. Tidak anggap dibuang selokan atau gorong-gorong. Sanggur bak kono ben ora bayar tukang sampah. Loh kepenak banget kamu. Inilah yang mengakibatkan nanti akan menjadi penyakit. Jadi kotoran-kotoran, gorong-gorong di situ campur limbah, campur air hujan, wes macam-macam sampah nang jero kono buntet, baunya menyengat. Akhirnya apa yang tadi yang terjadi yaitu penyakit datang. Kalau ada hujan malah bunteti, jadilah banjir. Inilah contoh. Nah, makanya anak-anak mulai dari ini mulailah bersih-bersih di rumah Anda sebelum ada hujan. Ini kan sudah suasananya hujan. Membuang sampah jangan di sembarang tempat, ada tempatnya lah. Nah, inilah contoh daripada arti daripada fenomena alam. Nah, di dalam surat Ali Imran yang tadi saya sebutkan, yaitu inilah ayatnya. Surat Ali Imran ayat 190. Bunyinya ayat, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Ini surat Ali Imran ayat 190. Yang artinya, wallahu alam, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Tadi kan sudah saya jelaskan contohnya langit, bumi, siang, malam. Ini contohnya, ini masuk Allah. Ini siapa ini? Inilah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Ulil albab. Ini arti daripada ayat tersebut. Juga perlu diketahui asbab nuzulnya daripada surat Ali Imran ayat 190 perlu diketahui dulu. Gimana ceritanya kok ada ayat seperti itu asbab nuzulnya bagaimana. Perlu diketahui anak-anak, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, keterangan dari hadis riwayat Imam Tabrani. Orang Quraisy bertanya kepada orang Yahudi, mukjizat apa yang dibawa Nabi Musa? Yaitu tongkat. Jawabannya, tongkat dan tangannya terlihat putih bercahaya. Tongkatnya Nabi Musa kan bisa belah lautan jadi daratan. Tangannya terlihat putih bercahaya, bersinar. Jadi jawaban orang Yahudi seperti itu. Tanya lagi orang Quraisy kepada orang Nasrani. Mukjizat apa yang dibawa Nabi Isa? Orang Nasrani menjawab, yaitu Nabi Isa bisa menyembuhkan orang buta. Orang buta itu maksudnya bisa melihat, padahal butanya sejak kecil. Ini dari mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang mati bisa hidup lagi. Loh, mati tapi bisa hidup meneh. Kalau sakit Pak, apa? Mata ini lampu, ngurepno lampu. Beda tuh. Itu beda itu. Aku mata ini lampu ini orang manusia kok. Aku bisa orang, tapi orang-orangan. Ya lain lagi. Maksudnya sing nyawane mati temenan terus hidup, bisa dibuktikan gitu loh. Nah, ini jawabannya orang Nasrani seperti itulah. Itulah mukjizat Nabi Musa. Lagi pertanyaan yang ketiga orang Quraisy. Orang Quraisy bertanya kepada Nabi Musa, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW. Nah, ini jangan lihat nama saya loh yo.
Ini nabinya Muhammad SAW. Ada nabinya, anak saya kan nama Muhammad SAW, bukan nabi. Nah, ini. Orang Quraisy bertanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad, berdoalah kepada Tuhanmu agar gunung Sofa bisa dijadikan emas. Orang Quraisy bertanya kepada Nabi, kok iya Muhammad, gunung yang ada di Sofa itu jadikan emas. Jawabannya bagaimana? Rasulullah. Nabi Muhammad berdoa. Lalu turunlah Quran surat Ali Imran ayat 190. Di dalam surat Ali Imran ayat 190, yaitu bunyinya inna fi khalqis samawati wal ard wakhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Jawabannya kok ora langsung didadekno Mas ya? Iya ora. Kenapa ayat ini kok langsung temurun? Lebih besar daripada gunung Sofa. Gunung Sofa ku sepiro ta? Padahal bumi sebesar ini. Tapi gunung hanya cara saya sak cuwile upil, sak cuwile upil irungmu iki lho, sak cuwile iku. Mungkin malah tidak ada. Kon dadekno emas, iku nek dadekno emas temenan. Wong malah do kalang kabut, malah do tukaran paten pinaten. Karena padha royokan njupuk emas dhewe-dhewe. Iki kurang ribut. Tapi mbok iya, iki jawabe jeneng Nabi. Mbok iya do mikir. Inna fi khalqis samawati wal ardh, sesungguhnya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi ini. Nah, sungguh ini kalau kamu benar-benar pikir dengan normal, Allah kan harus membuktikan menciptakan langit dan bumi. Pergantian siang dan malam inilah membuktikan bahwasanya Allah inilah yang maha kuasa, yang perlu kita sembah. Bagi siapa yang mau berpikir nih, liulil albab, orang-orang yang mau berpikir. Kalau kamu pikiranmu cendek, pendek, wong Quraisy ndak bisa tututkan semono. Dijawab sing luweh gede, ora dijawab kok ndadekno emas, tapi jawabannya jeung Nabi yang luwih besar. Ini membuktikan bahwasanya Allah lah yang menciptakan. Iso ndadekno gunung Sofa ndadekno emas iso, tapi yang akibatnya malah do ribut, bisa juga malah paten pinaten. Royoan harta benda, harta kekayaan malah do ribut. Anak harta kekayaan saking akeh, malah ceritane kaya dene Korun malah kok. Apa ceritanya Korun? Saking akeh donyane malah ora do nyembah yang Gusti Allah, malah justru dia mengingkari kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Justru itulah wes bablas harta kekayaane Korun. Apalagi kalau mungkin sudah kekaya raya, upane gunung emas dikuasai orang satu, wah jadi kaya pangeran. Aku duwe emas sak gunung, malah dadi pangeran kaya-kaya ngono. Sembarang keturutan kabeh, nggawe istana sangka emas, mungkin gawe gedung sangka emas. Sembarang sangka emas. Ini zaman-zaman dulu sepertinya Raja Fir'aun itu gimana? Punya kekuasaan, punya harta banyak, akhirnya apa yang terjadi? Menuhankan diri. Inilah yang mengakibatkan. Maka Rasulullah menjawab, inna fi khalqis samawati. Ini jawaban yang lebih besar. Iki wis jelas kalau langit dan bumi ini adalah yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ini akan lebih besar sekali. Nah, inilah asbab nuzulnya daripada surat Ali Imran. Kandungan daripada surat Ali Imran perlu saya jelaskan lagi. Manusia diberi akal agar digunakan sebaik-baiknya. Ini untuk merenungkan berbagai ciptaan Allah yang ada di alam semesta ini dengan tujuan agar bisa menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kandungan daripada surat Ali Imran ini perlu direnungkan, perlu dipikir. Ora mung didelok-delok tok, nggo macem-maceman tok. Ora. Perlu dipikir.
Yang dimaksud ulil albab di sini yaitu adalah orang yang menggabungkan potensi zikir dan pikir. Nah, jadi kalau kamu nanti bisa menjadi ulil albab, bukan Pak Kiai Haji ulil albab yang di pengurus madrasah TPS ini, tidak ya. Tapi ini ulil albab yang dimaksud daripada arti dari firman Allah li ulil albab ini. Menggabungkan potensi zikir dan pikir. Nah, ini maksudnya apa? Menggabungkan zikir dan pikir. Berzikir dalam berbagai situasi, kondisi, baik dalam suka maupun duka, baik dalam keadaan lapang, sempit, siang dan malam dan seterusnya. Jadi perlu zikir. Maksudnya zikir itu berarti bisa. Contohnya, contoh zikir seperti kita membaca asma Allah, baca tahlil, takbir, subhanallah, subhanallah, Allah, Allah, la ilaha illallah dan selanjutnya. Ini tidak hanya diucapkan di lisan saja, tapi kudu diresapi dalam hati. Diresapi, dinikmati, dinikmati. Jadi kalau kamu nanti zikir kepada Allah, betul-betul merasuk dalam hati. Kaya-kaya pangeran ning ngarepku. Utawa ada isa ngono kaya-kaya pangeran, aku iki diawasi karo pangeran. Nah, inilah perlu diresapi. Apa mung zikir tok sing diresapi? Enggak, semua perbuatan pun apapun yang kamu buat sepertinya Allah di dalam samping kita. Tidak hanya zikir tok. Pekerjaan kita pun juga begitu. Kita di kantor. Kita di kantor biasanya di kantor-kantor pemerintahan kan biasanya ada sesuatu yang mengejutkan. Koyo-koyo dak reti. Mumpung ayo yuk. Coba sidik ya, coba sidik rapopoi. Kalong sidik. Misalnya kan bisa disebut korupsi kadang-kadang seperti itu. Loh, Allah di samping kita, kalau kita beriman, masuk kita api korupsi. Allah di samping kita. Tidak hanya berzikir tok yang di samping kita. Inilah perlu kita zikir eling kepada Allah. Selalu ingat pada Allah dimanapun, kapanpun. Walaupun kita pakai telepon atau WN pun. Tetap kita selalu ingat kepada Allah. Tujuannya apa? Untuk melakukan amal soleh dan harus dilakukan. Dan diamalkannya juga. Kita zikir temenanan, kita baca takbir temenanan, kita baca tahmid dan sebagainya, tapi di kantor malah korupsi. Loh, ora sesuai dua dine iki mau. Kenapa zikirmu kaya ngono tapi perbuatanmu tidak sesuai di kantor. Nah, makanya kita mulai dini kita harus selalu ingat kepada Allah. Ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah kepada Allah dimanapun Anda berada. Nah, inilah hadis Rasulullah. Kalau kamu menjalankan hadis ini, jadi wali nanti. Kalau naik lagi nanti jadi nabi. Tidak mungkin ada di nabi. Kalau mungkin kekuasaan kamu sampai jaya, sampai kaya raya, malah jadi Tuhan kok malah. Kayak Fir'aun malah kok. Ini kalau kamu betul-betul ittaqillah, ingat kepada Allah, pangeran kitanya Allah. Inilah kalau kamu betul-betul ingat kepada Allah, insya Allah nanti kamu jadi orang yang baik di dunia dan baik di akhirat. Seperti doa kita yang tiap hari kita kerjakan, kita amalkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah contoh daripada kita zikir kepada Allah. Tidak hanya di lambe saja, tapi dimasukkan dalam hati. Itu anak-anak ya, kalau kamu zikir, tahlilan, mungkin bersama Pak Yai, bersama guru-guru, bersama teman-teman, dan lain sebagainya. Betul-betul zikir kepada Allah yang benar. Ojo mau ngelambinin tok. Mulai dini dilatih. Kadang-kadang ingat pada kadang ya latihan. Apa-apa. Nanti insya Allah bertahap nanti akan lebih tinggi zikir kamu. Terus yang pikir, tadi kan zikir, sekarang pikir. Yang menggabungkan dalam potensi pikir. Pikir dapat dilakukan dengan membaca, merenungi, memahami segala yang ada di langit dan bumi yang berisi rahasia ilahi. Nah, perlu anak-anak diketahui, contoh daripada pikir ini, anak-anak harus mampu mengetahui, memikirkan berbagai fenomena alam.
di alam semesta ini. Lalu manusia bisa bersyukur meyakini segala ciptaan Allah yang mengandung banyak manfaat. Jadi kita mikir ciptaan Allah. Ciptaan Allah seperti langit dan bumi, saisine kabeh. Apa-apa yang ada di langit, apa-apa yang ada di bumi, kita pikir, monggo. Nanti dengan pikiran yang positif, jangan pikiran yang aneh-aneh, apalagi pikiran yang negatif. Ini yang mengakibatkan nanti kita, na'udzubillah min dzalik, kita bisa beringkar kepada Allah. Makanya kita memikirkan makhluknya Allah seperti langit, apa-apa yang ada di langit, apa-apa yang di bumi. Hadisnya Nabi, masih ingat kemarin sudah saya jelaskan, tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah kepada makhluknya Allah, ciptaan Allah, dan janganlah kamu berpikir kepada zatnya Allah. Kalau kamu nanti bisa berpikir dan kita bersyukur, yakin kalau semua ini ciptaan Allah. Inilah nanti ada manfaatnya bagi kita semua. Hadis yang kaitannya, ini yang terakhir. Wah, tuh ceritanya. Hadis tentang kekuasaan dan rahmat Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma qadallahu al-khalqa kataba indahu fawqa arsyih inna rahmati sabaqat ghadabi rawahul Bukhari. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika menetapkan penciptaan makhluk, dia menulis di dalam kitabnya yang berada di sisinya di atas arsy, yang isinya sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Hadis ini kok bingung sih memahami ini. Rasulullah bersabda ketika menetapkan penciptaan makhluk, dia menulis di dalam kitabnya yang berada di sisinya. Dimaksud apa ini? Di atas arsy yang isinya sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Oh, berarti ono tulisan yang dhuwur langit iku. Ditulis oleh Gusti Allah, apa itu? Nah, mari kita jelaskan hadis tersebut tentang kekuasaan dan rahmat Allah. Hadis tersebut menjelaskan bahwa Allah menetapkan penciptaan makhluknya. Allah telah menuliskan di dalam kitabnya yang di atas arsy bahwa kasih sayang Allah mengalahkan kemurkaannya. Ini yang dimaksud Allah menciptakan makhluknya, berbagai apa-apa yang ada di langit, berbagai apa-apa yang ada di bumi. Terus Allah wis nulis, gampangannya itu apa ya wis ditulis kabeh, wis diprogram, cara komputer wis diprogram. Wis diprogram. Jadi kaya-kaya iki komputer ana laptop dan macam-macam iki berarti kan kaya-kaya manusia bisa membuat seperti ini, tapi sepertinya tapi kita tidak bisa menciptakan langit dan bumi. Tapi Allah bisa menciptakan langit bumi dengan isinya, tapi harus diprogram, harus ditulis dengan Allah. Ning dinulis itu di atas arsy, yaitu di Lauh Mahfud. Nah, hadis tersebut menyatakan bahwa di atas arsy yaitu yang dimaksud di sini Lauhul Mahfud. Nah, di sisinya di sisi ilmu Allah. Ya bukan di sisinya Allah itu berarti tempat, tapi di sini adalah menerangkan tentang keilmuan Allah. Pengertian Allah membawa isyarat menjadi kebenarannya. Sesungguhnya arsy itu ada sama-sama juga makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tadi ini masalah hubungan fenomena, jelas. Nah, ini yang terakhir antara hubungan surat Amr dan Ali Imran kita simpulkan bahwa manusia itu merenungkan berbagai fenomena alam. Di dalam surat Ali Imran juga membahaskan manusia dianjurkan untuk menggunakan akal yang positif. Bila dihubungkan dengan hadis rahmat Allah, maka inilah Allah mengutamakan rahmatnya dan mengalahkan kemurkaannya. Maksudnya Gusti Allah itu ada hamba yang berdosa tidak langsung diputusi, langsung dimatiin, langsung digebuki mboten, tapi masih ditunggu sampai dia sadar. Kalau sampai tidak sadar, ada tempatnya sendiri, yaitu di neraka. Kalau yang manusia yang selalu ibadah kepada Allah, nurut perintahnya Allah, surga tempatnya. Yang melanggar aturannya,
sampai ditunggu akhir sampai mati, tidak, nanti tempatnya di neraka. Itulah Allah memberikan rahmat kepada hambanya, dan kemurkaannya di bagian akhir nanti. Demikian pengamalan yang terakhir, yaitu pengamalan yang tidak dilaksanakan. Manusia hendaknya menentukan dengan akal, seorang muslim hendaknya harus selalu bertakwa dan menyadari bahwa Allah lah adalah kuasa atas segala ciptaan yang diberikan, dan kita harus bisa mensyukuri rahmatnya Allah. Nah, demikian sekilas tentang yang kaitannya, yaitu surat Ali Imran dan hadis Nabi. Semoga apa yang saya paparkan di pagi hari ini, semoga anak-anak bisa paham dan bisa terus langsung kamu baca bukunya, selalu diulang-ulang bacanya, insya Allah nanti akan paham sendirinya. Semoga menjadi ilmu yang manfaat. Amin. Sekian dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, terima kasih. Tadi sudah disampaikan mata pelajaran Quran Hadis tentang memahami fenomena sosial dan alam sebagai bukti kekuasaan Allah, yang tadi ada hubungannya dengan surat Ali Imran ayat 190. Ini sudah ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Muhammad Iqbal Al-Farizi. Assalamualaikum Pak, apakah hujan itu termasuk fenomena? Nih, kalau kita lihat di luar ini memang sedang hujan. Hujan ini apakah termasuk fenomena sebagai bukti kekuasaan Allah? Monggo. Terima kasih anak-anak. Anak tersebut siapa tadi namanya? Mas Iqbal. Mas Iqbal. Pertanyaannya yang sesuai dengan situasi alam ini. Pasti kini Kudus ini hujan. Entah Mas Iqbal sini hujan apa enggak ya? Fenomena itu tadi kan sudah saya jelaskan. Yang dimaksud fenomena itu kan apa ya? Yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan dunia. Termasuk hujan. Ya Bang, tidak hanya hujan saja, termasuk ono gluduk, ono kilat itu. Nah itu. Termasuk kita semua ini ya, termasuk luar biasa. Kita hidup ini loh. Ini kita maksudnya fenomena kan luar biasa ke dalam kehidupan dunia. Kita diciptakan oleh Allah pun juga yang luar biasa. Bisa berpikir, bisa positif, bisa negatif pikiran kita. Termasuk hujan. Nah, hujan inilah termasuk sesuatu yang luar biasa. Tahu, ono hujan datang, hujan lebat, hujan es, hujan harta ada ono ya, hujan duit kan loh, hujan duit itu harta uang ya, engkau ya manusane ya, sugian kabeh engkau malah dolali ibadah, kakean duit rasa ibadah ya, nah ono hujan kan berarti bisa berpikir, ini hujan kau terus dipikir loh, orang amba gerhujan, orang juru kamah turu wae, ora dipikir, oh iya ya Allah menurunkan hujan, kok iso rintik-rintik iso rotoh iki lho, ngono lho. Ana dhuwur ana saringane apa ora dhuwur iku. Kowe nek nibakno banyu jajal ya. Nyeduk satu air dikulah, pakai ceduk terus kamu sokno ngono. Kira-kira kepiro apa ora? Bisa disokep ya kudu ana saringane kan ngono. Ana dhuwur langit ana saringane apa ora? Inilah harus kamu pikir seperti itu, tidak. Iki mungkin Gusti Allah nguyuh ora coba sampai kono. Malaikat tukaran nangis iki rono ini. Enggak. Bukan, jangan sampai gitu. Dan yang hendak pikirnya, pikirannya harus positif kita sebagai hamba Allah. Itu ya bisa dipahami. Terima kasih. Ya, okay, terima kasih. Mungkin itu untuk hari ini. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya nanti bisa disampaikan di pertemuan berikutnya. Karena di sini masih ada 2 mata pelajaran yang harus kalian ikuti. Jadi yang sudah terlanjur ngechat pertanyaan disimpan dulu. Nanti besok disampaikan lagi ketika pembelajaran Al-Quran Hadis. Sekian nih, matur nuwun nih. Oke, kita lanjutkan ke mata pelajaran.